kita, satu rasa susah senang bersama-sama. Mari jalin silaturahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oi. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Brother rock and roll yang berada di mana saja, alhamdulillah, mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat, Amin. baik dan bahagia. Dan alhamdulillah juga kita yang berada di sini juga insya Allah selalu dalam keadaan baik dan bahagia. Amin. Oh ya, sebelum saya mulai, mari kita mengucapkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita telah diberikan bermacam-macam nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa bersilaturahim dan nikmat-nikmat lainnya. Dan tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kita kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, di mana beliau telah membawa kita dari alam yang penuh kegelapan hingga sekarang alam yang penuh terang benderang. Oke, hari ini seperti biasa saya berkumpul bersama Brother Nobon, Brother Bengkes, dan alhamdulillah juga kita hari ini ditemani bintang tamu, bukan ya? Bintang tamu. Bintang tamu. Kita hari ini ditemani oleh brother kita Bang Aceng. Aceng Gimbal. Aceng Gimbal. Salam oi. Beliau ini adalah salah satu sosok yang penuh inspirasi buat sahabat-sahabat kita oi, Khususnya Jakarta Utara. Alhamdulillah beliau bisa hadir bersama kita di episode kita yang keempat Spesial banget dalam channel YouTube kita Oi Rock and Roll Ngaji You. Ini agak digoyang dikit. Goyang dikit. Bareng ya. Bareng ya. Bareng ya. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum Bang Aceng. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Aceng? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Jujur Bang Aceng, ini adalah episode pertama kita menghadirkan sosok di luar kita bertiga ya. Kemarin kita syuting selalu hanya bertiga, dan hari ini alhamdulillah Bang Aceng bisa hadir di sini. Saya ingin bertanya sedikit sama Bang Aceng, apa kegiatan yang Bang Aceng lakukan sekarang ini, Bang? Iya, terima kasih banyak Bang Nobon juga, Abang. Kegiatan sih alhamdulillah banyak ya, walaupun di masa pandemi kita tetap bergerak, berkarya, karena pelaku seni itu buat gua nggak ada liburnya. Iya. Nggak ada liburnya. Jadi walaupun dalam situasi seperti ini, memang ruang-ruang publik terbuka atau panggung-panggung memang tidak ada. Iya. Akhirnya kita bisa lakukan berkarya di rumah, misalkan kayak tetap menulis, tetap bermusik dan yang lain-lain gitu sih. Jadi Bang Aceng ini lebih bergeraknya di bidang seni, Bang. Seni, ya? betul sekali, Ayah. Yang saya dengar kayaknya Bang Aceng punya satu kelompok atau naungan gitu ya? Ada. Apa namanya? Namanya Komunitas Trotoar. Komunitas Trotoar. Jadi Bro Rock and Roll yang berada di mana saja, ada channel YouTube-nya, Bang? Ada ya. Coba sekali-sekali dibuka tuh channel YouTube-nya Trotoar ya. Komunitas Trotoar ya. YouTube-nya Presiden Trotoar Official. Presiden Trotoar Official. Nanti bisa ketemu sama Bang Aceng Gimbal. Ini sosok yang penuh dengan inspirasi lah, terutama di bidang-bidang seni ya. Oh ya Bang Aceng, kebetulan Bang Aceng kita undang kemari dalam channel YouTube kita Ngaji Yuk ya. Ngaji Yuk. Mantap. Boleh dimainkan sedikit? Yuk. Ya, boleh. Biar ada nadanya ya. Iya betul. Jadi kita undang kemari supaya kita bisa bergabung, dan kita ingin memastikan kepada teman-teman Brother Rock and Roll di mana saja bahwasanya Oi Rock and Roll. Oi Rock and Roll ini, ngaji ini nggak dikhususkan untuk siapapun. Jadi sifatnya umum. Umum ya. Umum. Siapa saja boleh. Berarti ngaji. terbuka untuk semuanya. Terbuka siapa saja. Masya Allah. Jadi biasa. mau yang tadi kata ketua ada tatonya, mau apa silakan. Jadi rambut gimbal di sini pun boleh ngaji bareng di sini. Boleh. Wah, mantap. Inilah Oi Rock and Roll Ngaji Yuk. Di sini kita membuka semua
teman-teman siapapun yang ingin mengaji. Jadi jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube kita dengan cara subscribe, like, share, dan komen ya. Oke, Bang Aceng, coba Bang Aceng coba Bang Aceng utarakan bagaimana Bang Aceng melihat bahwasannya teman-teman ini bisa mengaji dengan cara ya rock and roll seperti ini. Kira-kira bagaimana pendapat Bang Aceng? Ya, terima kasih Ayah. Buat gue sih kayak gini, satu bentuk yang jarang ya. Artinya berbicara rock and roll, artinya orang tanda kutip ya. Betul. Tetapi di sini kita berbicara ngaji yuk ya kan. Itu tergantung bagaimana orang melihat dari sudut pandangnya seperti apa. Tapi kalau ditanya seperti pribadi buat gue ini keren banget. Artinya kayak gue punya filosofi di jalanan adalah belajarlah terus dimanapun kita berada. Jadikanlah guru dimanapun kita tempat. Ya seperti ini buat gue diundang di acara keren gini, nambah ilmu, nambah wawasan. Walaupun kita sambil ngopi, sambil ngerokok, tapi ilmu-ilmu nanti yang bakal gue dapat tentu sangat bermanfaat dan akan gue bagikan ke kawan-kawan trotoar yang memang gue punya naungan di situ. Amin. Gitu. Mantap. Berarti Bang Aceng mendukung ya? Mendukung banget. Ini keren banget. Jadi kan kebanyakan orang kan mindsetnya ngaji biasalah di tempat pengajian, di masjid, dengan pakaian yang agamis itu buat gue biasa. Tapi kalau ini luar biasa bro. Terima kasih. Terima kasih Bang Aceng atas apresiasinya ya. Oh ya, kemudian saya mau nyapa juga nih, ada Ketua Badan Pengurus Kota OI Jakarta Utara, Bang Nobon. Bagaimana Brother Nobon? Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Oi. Ini spesial banget, brother. Gout Siltung Doi, geng. Silakan tunggu di Sokin. Doi macet jalan. Tadi naik pesawat jam berapa? Naik kapal selam tadi, Pak. Nah, ini gua demen nih. Main selam ya kan. Ini gua demen. Tapi ya, oh ya, alhamdulillah brother. Ya inilah, nyabak brother itu saya. Itu sesuai dengan OI rock and roll, men. Siapapun brother gua lu. Siapapun lu brother gua. Dan ini brother Aceng, insyaallah ya tadi dibilangin punya konsep ini. Aduh, ini bagi gua terobosan juga brother. Jadi walaupun COVID lo kalau kata anak Priuk koronyuk ya. Sebenarnya koronyuk ini. Tapi kita tetap kreatif, apalagi teman-teman OI gue yakin juga banyak kreatif juga, banyak ide-ide yang keluar. Ayo apa yuk dari zaman COVID ini kita bikin apa yuk, bikin kebetulan brother Aceng, brother gue ini dia divisi akhlak. Divisi akhlak ya bagi gue sekarang dia ustadz rock and roll. Mantap. Ustadz rock and roll, jadi kita semua belajar juga brother. Yang pengalaman gua atau pengalaman Ayah atau pengalaman brother Aceng bisa kita tuangkan di sini. Kita nggak mungkin pasti ada dunia hitamnya kita. Betul. Apalagi anak Priuk brother. Kalau dibilang anak rokes lah udahlah. Tapi insya Allah kita masih punya akhlak. Kita masih punya hati untuk ngebantu siapapun. Kalau emang perlu, ayo kita bareng-bareng kita bantu. Insya Allah kan gitu. Jadi itulah brother Aceng, keinginan-keinginan dari ketua, ya kan. Beliau ini punya ide-ide yang baik, bagaimana caranya bisa menyatukan kita lah. Nggak hanya di OI, teman-teman komunitas yang lain siapa? Silakan. Kita satukan dalam satu wadah pengajian. Ya. Mungkin memang jarang ya, belum ada lah ya. Belum ada. Dan insya Allah ini menjadi satu kebaikan buat kita dan buat semuanya. Amin. Saya sapa juga ada Brother Bengkes. Assalamualaikum, brother. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar, brother? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah ya. Sehat ya? Ya, alhamdulillah. Sehat ya, alhamdulillah. Jadi hari ini kita sudah kedatangan tamu, ada brother Aceng. Semoga saja apapun nanti yang brother Bengkes sampaikan, utarakan jadi kebaikan buat kita ada di sini ya. Hari ini kita masih ngebahas bukan cerita apa nggak salah, ilmu ya, ilmu tasawuf ya. Bagaimana tasawuf itu, seperti apa tasawuf itu. Di episode kemarin kita udah ngebahas sedikit ya brother. Hari ini kita mungkin akan ngelanjutin yang kemarin ya. Iya, insyaallah. Silakan brother Bengkes.
Langsung aja ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bang Aceng Gimbal. Alhamdulillah kita ditemenin ada temen ya kan. Alhamdulillah. Brother, saudara kita. Banyak kreativitasnya yang perlu kita contoh, yang perlu kita tiru, yang perlu kita berguru sama beliau, ya kan? Udah hadir di tengah-tengah kita. Walaupun tadi agak lama nunggu, ya kan? Iya, walaupun pesawat macet, geng, ya kan. Yang saya hormati ayah, Iya. Bang Nobon, ketua. Ya biasa bang, kita cuma ringan aja, nggak berat-berat. Bagaimana? Saya juga bukan ustadz, bukan apa. Ya biasa deh, bareng-bareng belajar. Gitu. Tapi alhamdulillah ada kitab, ya kan. Nah, dari kitab ini kita bisa ambil ilmu dari para alim ulama soleh. Jadi lanjut ke pertemuan sebelumnya membahas tentang ilmu Tasawuf. tasawuf itu kan. Ya. Apa kemarin? Kata Imam Syekh Abu Mahfud bin Ma'ruf Al-Karhi apa? Al-akhdhu bil haqa'iq wal ya'su mimma fi aidil khalaiq. Al-akhdhu bil haqa'iq wal ya'su mimma fi aidil khalaiq. Ngambil kebenaran, berpaling dari kepalsuan. Cara gampangnya gini dah. Cara gampangnya tampilan itu bukan ukuran, hati itu baik. Jadi tampilan ini apa? Zohir, haroka belum tentu mencerminkan hatinya baik. Tapi kalau hati baik, insya Allah harokahnya baik, walaupun tampilannya sederhana. Kalau hatinya buruk, hatinya kotor, kalau tampilannya necis atau rapi atau setil, harokahnya bisa amburadul. Gitu. Jadi tasawuf itu urusannya hati. Karena manusia ini rajanya hati. Semua anggota tubuh manusia itu dipimpin oleh hati. Sesuai kata siapa? Sabdanya baginda Rasul, ya. Inna fil jasadi mudghatan idza sholahal jasadu kulluh wa idzal fasadal jasadu kulluh. Di dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik seluruh tubuhnya, Bang. Ya. Apabila segumpal darah itu buruk, idzal fasadal jasadukul, maka rusak seluruh gerakan. Ya. Aplikasinya jadi rusak karena hatinya rusak, kotor. Nah, perkara kekotoran hati ini ya, perkara yang halus, perkara yang kita nggak tahu karena halus. Kita tahunya nanti dari ilmunya para ulama dan bagaimana cara menghilangkan. Gitu. Ada proses, ada fase demi fase bagaimana membina hati lebih ke batiniah, ruhaniah, bukan lebih mengkhususkan tampilan zohir. Ya. Gitu. Karena tampilan zohir gampang menipu, benar nggak? Benar. Iya, gampang menipu. Tadinya kita lihat berwibawa, begini, nggak taunya menyimpan keburukan. Auzubillahi min dzalik. Yang kita lihat biasa aja, sederhana, tapi hatinya bersih, ikhlas, tulus untuk sesama, berbaur. Ini yang dikatakan hati-hati orang bersih. Tampilannya sederhana, tapi hatinya tulus. Itu. Langsung aja ya. Ya. Planet. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Biasa kita baca surah Al-Fatihah, yang mana surah Al-Fatihah ini kita
tujukan kepada baginda Rasul, para alim ulama, para salafus soleh, dan para orang-orang tua kita yang telah mendahului kita. Kita mohon sama Allah agar acara kita ini mendapatkan keridhaan dari Allah, mendapatkan kemanfaatan, keberkahan, khusus untuk kita semua nih, pribadi masing-masing bisa mimpin diri sendiri, karena banyak orang nggak bisa mimpin diri sendiri, dirinya nggak bisa, apalagi mimpin orang lain. Untuk luasnya, untuk brother-brother OI, untuk brother-brother reggae, ya kan? Dan teman-teman yang lain. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bermula suatu fasol. Faslun itu fasol apa? Rincian. Fasol itu rincian. Fi takhalliyati, itu di dalam menerangkan takhalliyah. Apa itu takhalli? Wa tahalliyati dan tahalli. I'lam, ketahuilah oleh kamu, ayuhal muridu, wahai murid kita nih, orang yang lagi pada belajar, kita murid masih TK. Annahu, sesungguhnya al muridu, yang bagi itu bisa sampai laka bagi kamu ba'da taubati, setelah taubat. Kemarin ada fase taubat tuh, ya kan? Orang mau mendekat kepada Allah ya taubat, banyak istighfar, banyak introspeksi, banyak muhasabah, ya. Jadi energi yang keluar jadi positif. Ya, orang kalau banyak muhasabah, dia nggak ada waktu sedikit pun untuk ngurus kehidupan orang lain. Nggak ada waktu untuk ngurus kehidupan orang lain. Bagaimana bisa dia ngurus dosa-dosa aib orang lain? Karena dia udah sibuk dengan dirinya. Dia udah sibuk dengan kegiatannya yang positif. Dia udah sibuk dengan berbaurnya kepada masyarakat. Dia udah sibuk mengajar kesenian. Nggak ada sela untuk sibuk ngurus orang lain. Ya. Itu sifat terpuji, ya. Ya kan ada orang nih sukanya sibuk ngurus aib orang, sukanya sibuk ngurus pribadi orang, sementara dirinya berantakan, dia nggak tahu. Naudzubillahimin. Ya pelan-pelan. Jadi fase taubat udah kita jalanin pelan-pelan, istighfar, salah, banyak dosa, karena manusia nggak pernah luput dari dosa kecuali para nabi, para rasul yang mampu maksum. Masuk ke fase antatakholla, bahwasanya itu tatakholla, masuk ke fase tatakholla. Gitu. Apa itu tatakholla? Takholli itu mengeluarkan, membersihkan, cleaning, membersihkan dari perkara-perkara sifat mazmumah yang kita punya, karena perkara halus. Karena banyak perbedaan antara penyakit batin dengan penyakit zahir. Kalau penyakit batin nih yang kita punya, sifat mazmum, sifat tercela, yang tahu orang lain, benar nggak? Kita nggak tahu. Saya nggak tahu kalau diri saya lagi sombong. Yang tahu orang lain. Kalau penyakit zahir, orang lain nggak tahu saya sakit. Oh, saya lagi meriang nih. Teman saya, ketua saya, abang saya, ayah, tahu nggak saya lagi meriang? Nggak tahu, itu penyakit zahir. Tapi kalau penyakit batin, sifat mazmum, yang tahu orang lain. Yang memiliki penyakit batin nggak tahu, ya kan? Benar nggak? Yang kedua, sifat mazmum, sifat tercela yang kita miliki. Kalau kita dituduh, disangka, pasti kita nggak ngaku.
nolak. Umpama Bang Nobon ria atau bakhil, abang ria banget nih orangnya, pasti dia marah, bener nggak? Enak aja lo, gimana sih, gua kok kayak gini aja udah ria, bener nggak? Nggak bakal nerima orang dituduh punya sifat batin. Kalau penyakit zohir belum ditanya, kadang-kadang dia udah ngomong, gua lagi meriang nih, bener kan? Itu perbedaan penyakit zohir dan penyakit batin. Kalau penyakit batin, sifat madmum, siksanya qoblal maut, setelah mati baru disiksa, baru dia merasakan kotor hati. Tapi kalau penyakit zohir, kalau penyakit batin, maaf, merasakan siksanya itu ba'dal maut, setelah mati, nanti dia disiksa karena hatinya kotor. Kalau penyakit zohir, sakitnya qoblal maut, stroke sakitnya di dunia ketika masuk ke alam barzah, selesai stroke-nya, selesai pusingnya, selesai gula darahnya ketika masuk ke alam barzah. Tapi kalau penyakit batin, penyakit madmum, tercela, di dunia nggak berasa apa-apa, tapi ketika meninggal baru dia merasakan siksa. Alhamdulillah ini. Ini boleh nanya nggak, Tat? Silakan. Nih, kadang kan orang ada yang, wih doi mokatnya batin tuh sama lakinya, ada yang begitu. Bener nggak? Mokatnya batin tuh sama istrinya, kan ada yang begitu. Ada. Itu kok bisa begitu, Tat, disebutnya? Apa itu perkataan kita orang aja gitu? Gini bang, penyakit zohir, ya kan, itu lahir, itu nampak karena adanya penyakit batin, ya kan? Ya bener. Karena saat saya dikatakan baginda Rasulullah itu, rajanya manusia itu hati, panglim rajanya hati, transfer ke nalar ke otak, gerak tubuh semua yang merintahnya hati. Jadi pikiran der ya? Iya, Hati, pikiran jadi penyakit. Nah, Yang gini nih kayak sekarang nih, wih awas lu koronyok, kepikiran. pikiran, Wih, padahal koronyok gue tau ada tau agak kan kita nggak tau kau. akhirnya jadi parno. Parno ya kan? Tambah saksi. Gitu. Kan Makanya orang yang paling kaya tuh, orang yang paling kaya, orang yang hatinya lapang, nggak sumpah, apa aja ada, semua dipikirin di sini. Orang yang paling kaya tuh yang hatinya lapang, walaupun zohir biasa aja, nggak susah hidupnya, karena ada Allah, digantungin semua sama yang kuasa. Nggak khawatir ini, nggak khawatir itu, nggak khawatir itu. Tapi kalau udah kebanyakan dunia isinya, khawatir ini, khawatir ini, khawatir ini, sumpah hatinya. Makanya nanti ada dijelasin sini. Ada dengkiknya, ada ujubnya, ada sombongnya, ada riaknya. Sumpah lama-lama. Sumpah, larinya ke pikiran. Pola pikirnya kotor. Karena hatinya kotor. Ketika pola pikirnya kotor, bahasa tubuhnya kotor, dasarnya kotor. Alhamdulillah ini. Tapi kalau hatinya bersih, tawadu, rendah hati, sabar, syukur, apa adanya, qanaah, nerima, pola pikirnya bersih, zohirnya bersih, berbagi, kreativitas ya, kepada sesama, berbaur, sosial, Masya Allah, berarti didasari hati yang bersih, tulus dia, nggak nyari pujian, nggak nyari pangkat, ya kan? Nggak nyari kedudukan gitu. Bahkan Allah lebih cinta orang-orang yang seperti itu, walaupun tampilannya kayak kita gini nih, kayak saya nih Bang berangkat. Aceng gitu ya. Makanya saya bilang adanya abang di sini itu sebagai guru sebenarnya, bukan saya di sini. Ya kan? Iya, makanya saya juga berguru sama dia. Sebenarnya kita kedatangan guru. Ya, tanpa kita sadarin Allah hadirin nih guru. Ya kan? Saya dari awal udah lihat, ini saya banyak belajar dari beliau. Karena saya belum bisa apa-apa, sementara beliau Beliau sudah action ya. Masya Allah. Saya bilang saya banyak belajar. Dalam hati saya tadi udah kerentak bilang saya banyak belajar dari. Yang jelas kita belajar semua, brother. Belajar semua. Ini dari ayah saya belajar, dari Bang Nobon saya belajar. Gitu. Bang, lanjut ya. Lanjut.
Lanjut bakar. Enggak bakar dulu. Oh, bakar dulu. Oh, iya. Dulu. Enggak, kirain gue lanjut kibar, geng, ya kan Ngaji gue. begini lebih masuk. Iya, ngaji begini lebih masuk. Lebih samuk ya, Dar? Rasanya dapet. Insya Allah. Insya Allah, Dar. Rasanya dapet. Jadi takholi itu proses pembersihan, cleaning. Cleaning service. Iya, cleaning kan bersih. Ada dua bersih, tadi ya? ya. Iya. Bro, ada takholi. Satu lagi tahali. Tahali. Itu masukin perkara yang baik. Gini, Bang. Definisinya seperti itu. Iya, menghiasi dengan perkara-perkara sifat mahmudah, terpuji. Gini, umpama saya punya sombong. Sengak lah, lau sengak Iya, lah ya. sengak. Sombong. Umpama saya punya sifat sombong. Sombong saya tekan, saya mau ilangin seminggu. Udah bisa seminggu, 2 minggu. Udah bisa 2 minggu, hilang lama-lama, masuk tawadu. Itu tahali. Sombong keluar, masuk tawadu. Rendah hati. Terus saya punya sifat penyakit dengki, iri hati, Sirik. hasad, dengki. Saya hilangin pelan-pelan, belajar menghilangkan penyakit dengki. Nggak urusin hidup orang lain, nggak ghibah, segala itu merasakan dengki. Nggak ngurus aib orang, nggak ngorek-ngorek kesalahan orang, asalnya kan dengki. Ketika dengki udah keluar, masuk syukur. Nah, itu namanya tahali. Ngeluarin taholi, tadi proses tuh, fase taholi namanya. Ketika masuk, dia keluar, masuk dengan sendirinya. Syukur, tahali namanya. Jadi definisi dari takholi adalah mengeluarkan sesuatu yang buruk. Sesuatu yang buruk, Definisi dari tahali memasukkan sesuatu yang baik. yang baik, mahmudah. Gitu. Jadi maaf nih, Nat, yang tadi dibilang mencari-cari aib orang lain. Nah, nih kalau Goat, Iya. enggak, kalau Goat ada bisnisan nih. Bisnisan. Ini mah contoh, brother. Aceng datang ke Goat nih, brother Aceng. Bon, ada bisnisan, Bon. Gini. Wah, ya udah siap, brother. Brokap, geng. Segokin, 5 ketip. Mainkan. Nah, cuman kan gue pengen tokau, bener kagak nih? Ya. Nah, itu mencari-cari aib nggak? Oh, enggak. Maaf ini kita Umpama. umpamanya. Ini kan kita orang bisnis kan kita nggak tahu kau kan, brother. Jadi udah Ceng nih mainkan Ceng, bawa tuh 5 ketip. Nah cuman gue mau isi Ceng ini bener nggak nih 5 ketip dibuat bisnis? Nah, itu ngituin aib juga nggak mencari? itu kan itu ranahnya ke fikih itu mah. Muamalah ini itu. jadi kan biar Ini jelas Pak, juga. Definisi mencari aib itu adalah ketika kau bertanya-tanya tentang si Aceng. Si Aceng ini orangnya seperti apa sih? Kepo. Mengorek-ngorek dosa, aib orang lain, aib masa lalu dikorek-korek, diungkit-ungkit, apalagi sampai diumumin ke depan umum. Uzubillahimin. Ya, itu maksudnya mencari aib begitu, bukan masalah muamalah bisnis. Itu mah nggak apa-apa, itu mah aja sekedar waspada atau sekedar nanya ya boleh aja nggak. Itu kan ranahnya fikih. Iya. Kalau kan rasul. Gitu. Silakan dilanjut, Lanjut. brother. Terus antatakhola bahwasanya mengeluarkan anil ausofi dari sifat-sifat damimati yang tercela, sifat damim. Lianah karena bahwasanya al ausofi damimah najasatun itu najis. Maknawiyatin yang sebangsa maknawiyah. Najis yang sebangsa. Maknawiyatun yang sebangsa. Najis yang sebangsa maknawiyah, ya kotoran najis, yang namanya najis kotoran. Tapi sebangsa maknawiyah nggak kelihatan, tapi ada dampaknya, benar nggak? Iya, nggak kelihatan halus. Orang saya lagi sombong, nggak ada yang tahu. Kecuali saya ada kibir, ada takabur. Kalau kibir ini masih dalam hati, ada ujub lagi, ujub, kibir, baru takabur. Kalau saya ujub orang nggak ada yang tahu, tapi kalau saya udah sombong, takabur keluar orang baru tahu. Gitu. Itu definisi najis ma'nawiyah. Halus, makanya jarang yang tahu. Bagaimana kita tahu sifat-sifat makhluk? Ya lewat ilmunya para ulama. Nah sifat-sifat ini ngenain ke siapa aja ntar ada tuh.
Kalau orang rendahan kayak saya nggak mungkin sombong dengan pangkat ya, karena saya nggak punya pangkat. Iya. Saya nggak mungkin sombong dengan harta kayak saya, karena saya nggak punya harta, saya orang miskin. Gitu. Tergantung kenanya ke siapa. Saya nggak mungkin sombong dengan nasab, kayak orang tua saya bukan nasab ya apa bukan. Kayak dia bisa nih sombong dengan ketampanannya. Nah, Enggak. ada juga bang sombong dengan ketampanan. Iya, enggak. Maksud gue gini tadi tuh, yang gue tokau, kita ini nggak miskin, dari punya mata, punya hidung. Enggak maksud secara secara harta. Enggak, gue secara harta. Itu kajian nanti berikut itu ya. Siap. Berikutnya itu. Ini kita baru masuki takholi. Iya, yang saya pelajarin, yang saya ya orang-orang yang sederhana, yang biasa aja itu banyak yang memiliki hati bersih, tulus. Itu yang sering saya pelajari, yang saya ketemu di lapangan. Apa adanya, ngalir, nggak ada bungkusan, nggak ada hiasan pernak-pernik di zohir, tapi hatinya bersih, lahirnya keluarnya bersih. Itu yang saya sering belajar. Yang dikatakan ilmu dari alam kan, Allah nuruni ilmu kan dari mana aja bisa. Lewat tafakur bil alam, tafakur bil qalbi gitu. Terus ya, la yumkinu, yang tidak mungkin, taqarrubu, oleh mendekat, biha dengan najasatun ma'nawiyatun, nggak bisa dekat ila hadrati, kepada kehadirat al-qudusiyati, kesucian al-ilahiyati, ketuhanan. Gimana kita mau bisa dekat sama Allah sedangkan kita bawa najis ma'nawi? Gitu. Ya kalau najis yang jelas kan jaliyah, itu kan kayak kotoran, itu kan. Kalau ma'nawi kan bagaimana hati kita mau dekat, mau ta'aluk kepada Allah sementara hati kita banyak penyakitnya nih ya. Dengki, ujub, sombong, bakhil, riya, suuzon, dendam. Ya Allah, itu kalau juga ya, pelan-pelan ya. Ya ini kayak gini kita jadi dikit-dikit tahu tentang penyakit batin ya, pelan-pelan. Sama-sama bareng-bareng bersihin, bukan berarti semua orang bisa terjangkit penyakit ini. Semua orang bisa terjangkit penyakit. Tergantung tempatnya. Ya apakah mungkin kita nggak punya sombong, tapi kita bisa punya dengki. Mungkin kita nggak punya dengki, tapi bisa kita punya bakhil, punya iri. Gitu. Yang repot kan kalau semuanya punya. Repot. Karena kalau kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, satu penyakit dengki satu penyakit hati, kotoran hati, dia nggak bisa hilangin, ini bisa berbintik lagi, numbuh lagi, nularin lagi, beranak lagi, tumbuh lagi penyakit batin. Contoh saya ambil kisah iblis dengan Nabi Adam alaihissalam. Ya. Awalnya iblis kan sombong, itu yang bikin iblis hancur, terusir dari surga. Iblis tuh ahli ibadah sebelumnya bang, iblis ahli ibadah, gurunya malaikat. Setiap tingkatan langit iblis punya gelar. Al-Abid, At-Taqi, terus Az-Zuhud, Az-Zazil. Iblis punya gelar ahli ibadah. Iblis tuh gurunya malaikat. Di tafsir Jalalain ada tafsir As-Soi, saya baca. Ribuan tahun tawaf di Arsy, ribuan tahun gurunya malaikat, ribuan tahun penghuni surga. Hancur gara-gara sifat sombong punya, akhirnya didengki sama Nabi Adam. Asalnya satu, jadi timbul dua penyakit, ya kan? Kenapa? Adam mintin dari tanah, karena minanar, aku dari api. Api lebih mulia daripada tanah. Timbul dengki akibat sombong. Itu begitu penyakit hati. Dengki punya, dia punya bakhil lagi. Ditumbuh lagi. Jadi penyakit hati kalau nggak dibersihin, timbul, beranak. Itu.
Tapi paling bahayanya penyakit hati ya sombong. Sifat warisan iblis. Iya, ya. Iblis tuh hal ibadah, iblis. Tapi sorry brother, lalu semenjak sama Goud begokin, ada nggak kesombongan Goud, keriaan Goud? Enggak, itu serang aja brother. Kalau Goud malah sejadi gue bisa koreksi diri. Enggak. Kalau kita kan bahasa bercanda, bahasa lapangan, ya kita biasa aja lah. Nggak ada sifat-sifat begitu. Jadi Cuma bacot doang ya, hati mah. Yoyo. Bacot doang. Yoyo. Rock and roll. Gua demen nih. Masya Allah. ya apa artinya? Jadi brother, bagaimana cara membersihkan hati tadi? Takholi. Apa? Oh ya, taholi tadi itu. Apa upaya kita? Mengeluarkan sifat sombong. Ya kita menyadari, meyakini bahwa segalanya yang kita punya itu miliknya Allah. Kapan-kapan Allah ambil bisa kelar, bisa rebes urusan. Wih. Ya kan? Yoi, pace geng, ya kan? Rebes. Nah, sekarang apa yang kita punya? Bang? Iya. Nah, kita terlahir dari air mani. Ya kan? Ih, jorok ah. Benar. Benar, Oh, benar. nutfah, air mani. Kalau Disebut, yang dari tanah tuh cuma Nabi Adam. Nabi Adam. Yang dari tanah cuma Nabi Adam. Kita Air mani dari itu Sperma. ya sperma, air mani bapak sama air mani ibu tercampur dalam kantong rahim. peju lah ya. Terus ketika hidup keluar bawa najis dalam perut. Ketika meninggal jadi bangkai. Apa yang mau disombongin? Iya. Ya kan? Karena semua pemberian dari Allah, anugerah dari Allah. Untuk nutupin aib-aib kita. Kalau Allah angkat, aib kita semua nampak. Ya kan? Ya pelan-pelan. Ya kadang kan orang suka kolup sama diri sendiri deh. Gitu. Ada ya lagi sukses ya kan. Weh, gua sukses lalu kan biasa gitu brother. Itulah kadang gua suka sedih juga ngeliat brother begitu kan. Suatu saat bakalan laib semua geng. Ya makanya kita Bakalan dibail ya kan. Iya makanya kita alhamdulillah diketemukan. Amin. Itu takdirnya Allah, udah ketetapannya Allah. Jadi ya mahfuz. Kita nggak bisa bertemu, kita bisa lihat teknologi. Kita nggak bisa ngaji ke sono sini karena nggak sempat. Kita bisa lihat channel kita. Amin. Jadi buat brother rock and roll, jangan lupa untuk terus tonton channel YouTube kita Oi Rock and Roll Yuk Ngaji. Terbalik. Sorry brother, kolup. Ngaji. You. Ya, jangan lupa. Jangan kolup brother. Oi rock and roll. Ngaji. You. Asik. Menarik ini. Ayo silakan brother. Masya Allah ya. Lanjut ya mas. Terus dikit lagi ya. Kok dikit lagi nyabak juga nggak brother? Itu nih ditutup gimana nih? Jangan banyak-banyak lu ber nanti. Oh iya. Dikit-dikit. Dikibin dulu. lose, dikit. masuk naik tangga cuy. Perlahan. Ya kan? Yo. Kebanyakan ilmu yang kita dapat juga kalau nggak kita terapkan akhirnya luar biasa Iya, kacau iya, nanti. kacau. Tapi kalau sedikit kita terapkan, masya Allah. Masya Allah, Betul itu ya. Iya benar. Pengamalan. Al ibadatu samratul ilmi. Ibadah itu buahnya ilmu. Al ilmu bila amalin kasajarotin bila tamarin. Ilmu kalau nggak diamalin seperti pohon tanpa buah. Ketika kita udah mampu denger, mampu memahami, mampu menyimak, pelan-pelan belajar mengamalkan. Ada usaha, ada jalannya, ada majunya untuk merubah sifat-sifat merdum kita keluarin. Itu Allah lebih cinta karena dia mau jalan maju untuk perubahan perbaikan diri, muhasabah. Ya kan? Walaupun jatuh lagi, walaupun nimbul lagi sombongnya, nanti jihad lagi, keluar lagi sombong, masuk lagi tawaddu, keluar lagi, masuk lagi. Itu Allah masih cinta itu karena ada jihadnya, ada perangnya, ada ngelawannya. Daripada diem di tempat, kaku, nggak ada perlawanan. Ya kan? Nanti timbulnya putus asa, nambah lagi penyakit batin.
Itu namanya proses. Cari tali. Nah, udzubillahimin. Iya. Iya, orang yang namanya lagi belajar jalan pasti jatuh bangun. Iya. Jatuh bangun, nggak mungkin langsung lari, ya kan? Iya. Kita udah bisa ngeluarin dengki, ntar datang syukur, syukurnya keluar, datang dengki lagi, kita keluar lagi. Itu jihad namanya. Itu yang titik berkah, ada nilainya di situ karena ada perlawanan. Benar nggak Pak? Betul dong. Yang nggak ada penilaian, ini nggak ada perlawanannya. Dia punya dengki, dengkinya ditanam aja, ya kan? Dokem ya doi. Akhirnya energi yang ditimbulkan, yang dihasilkan, ya, energi yang keluar sibuk untuk ngurusin orang lain. Jadi kepegelan aja hati, sumpek aja dengan hidup orang lain. Itu bilang ini kalau dia nanam sifat dengki, gitu. Ini dengki keluar masuk syukur, bakhil keluar masuk sakho, bares, berbagi. Yang sering kita belajar kepada yang kita belum tentu bisa. Mana? Saya belum tentu bisa seperti abang ini. Itu yang Sama, saya juga itu belum yang tentu. saya acungi jempol. Oh iya maaf brother, yang tadi dibilang sombong kita mengasihi kan gitu kan ada. Apaan sih? Derok. Ini udah. Jadi gini brother, kan kita sering kita ngadain namanya ngecek beramal ya kan. Kita promosin buat teman-teman. Itu sombong atau ria atau gimana brother? Itu beda Karena lagi. kita perlu tahu juga brother. Itu beda lagi. Jadi amal ibadah tuh ya ada yang boleh kita tampilkan, ada yang boleh kita makmurin, ada yang boleh kita syiarkan, ada yang kita sembunyikan. Kalau untuk niat berbagi, untuk ngundang orang niru, ngundang orang nyontoh, itu boleh. Kayak sholat jamaah, berangkat makmurin masjid, ya kan? Kayak berbagi kepada sesama, berangkat agar orang bangkit hatinya, ikut. Artinya kita ngasih undangan, itu boleh. Nanti yang disembunyiin beda lagi, tahajudnya, baca Qur'annya, sedekah sirnya, ya. Itu ada amal ibadah yang kita sembunyiin, ada yang kita tampilin, ada yang kita syiarkan. Untuk kenapa? Untuk mengagungkan agamanya Allah, gitu. Iya. Kalau kita mau berbuat takut ria, takut sombong, takut ria, takut sombong, nggak bergerak. Iya. Ya kan? Nggak kebangun agama Tuhan. Iya, itu setuju banget sih yang diungkapkan tadi Der. Jadi kalau apa-apa takut ini takut itu, kita kapan untuk melakukannya? Iya. Apalagi di zaman sekarang kan di media sosial ya, segala sesuatu misalkan yang kita lakukan kayak brother OI galang dana misalkan. Bukan berarti ria, OI bisa galang dana, enggak, tapi mencontohkan buat komunitas-komunitas lain, OI aja bisa, masa gua nggak bisa? Kan iri yang baik, nggak apa-apa itu? Iya, Itu iya, bagus. iya. Itu sepakat sih kalau Iya. gitu. Makanya Bagus itu. Setuju. Kalau sepertinya ini dibongkar kan kita akhirnya paham kan? Gitu. Ngeri, kita ngeri aja yang disebut ria itu ngeri kan gitu. Katanya alhamdulillah nih. Ya, Ya, kan? bahkan menurut orang-orang soleh itu bahkan para pahlawan yang memang dia nggak tahu kalau dirinya pahlawan. Iya, maka saya tertarik di ayat yang di awal tuh. Nggak usah repot ngurusin orang lain, tapi lebih ke koreksi diri itu asik banget ya, pas banget ya, ditonton nanti banyak orang ya kan. Ini ilmu. Jadi kebanyakan kan orang gitu ketika sudah bisa merasa segalanya akhirnya jadi ya itu tadi sifat sombong ya kan. Udah pasti. Makanya ini pelajaran mahal juga ya, ini kita pertemukan Allah yang nggak ada rencana. Masya Allah. Tapi sudah direncanakan Rencananya. sama yang kuasa. Ini luar biasa. Benar, begitu Udah Bang. siap pokoknya. Oh iya, rock and roll, haji, you. Keren. Oke. Gokil. Pembahasan kita mungkin selesai. Ya, kayaknya dikit-dikit aja. Dikit-dikit Betul. aja ya. Alhamdulillah dikit-dikit. Alhamdulillah. Terima kasih Brother Bengkes. Kajian kita hari ini cukup mungkin sampai sekian. Kalau mau tahu terus, jangan lupa tetap tonton channel YouTube kita Oi Rock and Roll Haji You. Nah, ya, jangan lupa juga di subscribe, di like, share dan komen.
Kritik brother, kritik. Yang Gua mau butuh komen, kritikan, gua. kritikan silakan masukin. Masukin. Gitu mungkin di doa dulu. Oh sebelum doa saya mau ngucapin terima kasih iya, banyak buat Sama-sama brother Brother Aceng Gimbal. sama Bang Mabon. Dari komunitas Bang Bangkes ya. trotoar. komunitas trotoar. Trotoar. Komunitas seni ya. Seni trotoar. Ya terima kasih. Priuk men. Ya silakan di doa dulu sebelum kita tutup. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ya saya ucapkan apabila ada kata-kata yang salah, sikap kita yang salah, tingkah laku yang salah, itu lahir dari kebodohan hati kita. Kesempurnaan hanya milik Allah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillah. Oke, buat Brother Oi, Brother Fama, brother dimanapun, terima kasih sudah lihat channel YouTube kita. Jangan lupa untuk tetap subscribe, di like, share, dan komen. Kita butuh kritikan yang baik, kritikan yang membangun untuk kita. Pantengin terus untuk episode berikutnya. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Oi.